Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman ini mengenai 333 24 saya dari kelompok 18 praktikum operasional 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis Markov dan game teori melalui penyelesaian sebuah kasus. Langsung aja ke soalnya. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama itu ada analisis Markov, yang kedua itu ada game teori. Jadi kita selesaikan yang pertama dulu. Penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform yaitu Ruangguru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruangguru dan sisanya menggunakan Zenius. Berarti yang menggunakan Zenius ini 20%. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruangguru telah menggunakan aplikasi tersebut, tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15%-nya berpindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke ruang guru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita menggunakan dua software yaitu software RStudio dan PointCan. Nah, saja yang pertama kita menggunakan RStudio dulu. Dimana yang pertama kita itu harus mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna saat ini. Dimana kita masukin nih yang tadi pengguna awalnya dimana 80% itu menggunakan ruang guru dan 20% itu menggunakan Genius. Nah, setelah itu kita mendefinisikan matriks transisi atau matriks perubahan. Di mana tuh yang ruang guru kan tadi tetap ya 80%, 85%, lalu pindah ke Zenius itu 15%, dan sebaliknya dari Zenius itu pindah ke ruang guru 30% dan tetap menggunakan Zenius 70%. Nanti kita menghitung nih distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan dengan menggunakan tools ini. Step 1 menandakan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu kita mengambilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Karena menggunakan rumus ini, nanti kita menginstal library untuk operasi matriks, di mana kita menggunakan page xpm, terus mengaktifkannya dengan library xpm, dan terakhir itu kita mencari nilai steady state-nya. Dengan memasukkan rumus ini ke steady state, lalu print. Jadi bisa langsung kita running aja. Nah, di sini diperoleh yang mana tahun 0 kan tadi ya, atau kondisi awal di mana 80% menggunakan ruang guru dan 20% menggunakan Zenius. Lalu tahun kedua, tahun pertama itu ruang guru mengalami penurunan di mana menjadi 74%, sedangkan Zenius naik 4% jadi 6% jadi 26%. Tahun-tahun selanjutnya juga ruang guru mengalami kemunduran, sedangkan Zenius mengalami kenaikan. Nah, bisa dilihat nilainya, di mana tahun kedua itu 70%, sedangkan Genius itu 29%. Tahun ketiga, ruang guru digunakan 68% dan Genius itu 31%. Kemudian di sini ada eh, nilai steady state-nya, di mana steady state ini merupakan kondisi tetap ya, di mana eh, pengguna ini tidak akan pindah lagi ke pengguna ini udah tetap gitu. Jadi ruang guru ini 66% mahasiswa tetap menggunakan ruang guru, sedangkan Genius ini 33,33%. Lanjut, kita ke software PointCam. Mana sini saya juga sudah mencobanya. Di mana kita eh, ke modul, terus pilih ke analisis Markov, terus akan terlihat kita memasukkan ini ya inisialnya ada berapa? Kita masukkan dua karena ada dua doang. Kita masukkan nilai awalnya itu inisialnya ini 0,8 atau 8% dan 0,2 ini 20%. Lalu ini matriks perubahannya di mana
85% kan tetap tadi tetap menggunakan uang guru, sedangkan 15% ini pindah ke Zenius. Sebaliknya, dari Zenius ini yang pindah cuma 3% dan yang tetap ini 7%. 70%. Bisa langsung ke running aja. Nah, diperoleh juga hasil steady state-nya ini eh, 6, sama ya kurang lebih 6,6 terus ini 3,3%. Ya, di PMKM juga kita bisa eh, lihat ya kayak gini. Nah, oke, lanjut ke soal yang kedua. Dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, fast track logistik dan cargo flow, Indonesia merupakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaannya memiliki tiga alternatif strategi, yaitu warehouse automation untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, smart tracking LOT untuk memantau pergerakan barang secara real-time, serta Integrated Logistics System yang mengombinasikan otomasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaing. Dan keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, atau keseimbangan. Di sini ada tabel berupa keuntungan ya dari masing-masing masing-masing metode. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita juga menggunakan software yaitu RStudio dan PMGR. Masuk ke PMGM, di mana di sini kita menggunakan dua tools yaitu Helpdesk dan Matlab. Kita install dulu, kemudian eh, kita kita buka dengan menggunakan tools library Helpdesk dan Matlab. Nah, setelah itu kita membuat matriks payoff dulu nih yang tadi di soal, di mana ada tiga strategi yaitu WA, ST, ILS. Lalu kita masukkan ke PO matrix, di mana matriks ini itu merupakan matriks yang ada di soal tadi. Tinggal kita pindahin aja. Lalu kita namain nih row name-nya atau barisnya itu kita ada WA, ST, ILS dan kolomnya itu ada sama. Ini nggak boleh kebalik ya teman-teman. Apanya? Lalu kita definisikan matriks payoff. Ini bisa kita running aja. Setelah itu kita mencari strategi pemain A atau maksimin, di mana kita uh, mencari nilai maksimum dari nilai minimum setiap baris. Jadi gini, kayak setiap baris ini kita cari nilai minimumnya, terus dari minimum tersebut kita cari maksimumnya. Itu yang dinamakan maksimin. Lalu strategi pemain B yaitu minimax. Itu kita mencari nilai maksimum dari setiap kolom, lalu minimalkan angka-angka maksimum dari setiap kolom itu. Jadi ini kolom ini kita cari nilai yang paling besar, terus setelah dibariskan kan ada tiga angka ya, terus kita cari yang paling minimum. Ini bisa kita running aja. Nah, diperoleh eh, angka maksimin dari strategi pemain A itu 51, sedangkan nilai minimax dari strategi B itu 76. Jadi kita mencari saddle point. Nah, karena kita pakai tools saddle point itu ada dalam kondisi maksimin sama dengan minimax. Sedangkan di sini maksiminnya tidak sama dengan minimax, berarti artinya tidak ada saddle point. Jadi solusinya itu tidak bisa dicari dengan RStudio atau mungkin bisa lebih rumit. Jadi eh, kita tidak bisa menggunakan satu metode saja, harus pakai metode mix kalau tidak ada saddle point ini. Ini bisa kita cari di PMKM. Hanya ke PMKM sama setelah dibuka ini kita ke modul, terus ke game teori ya.
Terus sesuaikan matriksnya ini 3 kali 3. Kita bisa salin aja dari soalnya tadi, samain aja. Setelah itu kita bisa running, kita solve. Nah, kalau di point QM ini kita bisa melihat hasilnya di mana. Bentar. Fast track logistik itu bisa menggunakan strategi WA atau strategi RLS. Sedangkan cargo club itu bisa WA ini nol, jadi tidak disarankan. Jadi disarankan menggunakan ST atau WLS. Dan value game to throw ini 65,87. Dan mungkin sekian video dari saya. Kurang lebih ya, maaf. Sampai ketemu lagi warahmatullahi wabarakatuh.